wabarakatuh. Sini kelompok kami mengambil judul yaitu penerapan ISO 31000 dalam analisis dan mitigasi risiko operasional pada TSKG Indo Group. Memiliki risiko pada usaha adalah keterwajib yang menjabat sebagai penanggung jawab outlet dan juga manajer cabang. PT SKG Indo Group merupakan usaha yang bergerak di food and beverage. Pembagian tugas karyawan dibagi menjadi division bagian kasir dan juga bagian pelayanan. PT SKG Indo Group telah memiliki vendor yang terpercaya. Risiko eksternal sini juga muncul dari beberapa komplainan customer, baik dari segi pelayanan maupun dari segi produk itu sendiri. Risiko internal lainnya juga berangkat dari segi karyawan, di mana karyawan memiliki perselisihan paham di antara satu sama lain. Juga risiko yang terjadi lainnya adalah risiko dari faktor peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis dan evaluasi risiko pada usaha SKG Fried Chicken. Analisis ini kami lakukan menggunakan tabel risiko dan matriks risiko untuk menilai tingkat risiko, evaluasi, serta kesalahan antar keduanya. Presentasi ini akan dibawakan oleh 6 orang, masing-masing akan menjelaskan bagian tertentu agar lebih terfokus. Pertama, mari kita lihat risiko nomor 1 hingga nomor 3. Risiko yang pertama, risiko yang goreng overcook atau gosong dengan probabilitas tinggi, dampak moderat sehingga tingkat risikonya sedang dan evaluasinya moderately acceptable. Kemudian yang kedua, risiko nasi yang tidak matang dengan sempurna dengan probabilitas sedang dan dampak major, tingkat risikonya sedang dan moderately acceptable. Kemudian risiko yang ketiga, risiko penyajian makanan berantakan yang menurunkan standar kualitas. Probabilitasnya sedang, dampaknya minor sehingga risikonya rendah dan masih acceptable. Dari sini terlihat bahwa risiko kualitas produk makanan bisa bervariasi. Ada yang masih bisa diterima, tetapi ada pula yang cukup dapat diterima. Kemudian kita masuk pada risiko nomor 4 dan 5 yaitu kerusakan akibat usia peralatan, di mana probabilitasnya rendah namun dampaknya major. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat risikonya sedang dan masuk kategori moderately acceptable. Lalu risiko selanjutnya yaitu perselisihan antar karyawan. Probabilitasnya sedang dengan dampak moderat, tingkat risikonya sedang dan evaluasinya moderately acceptable. Artinya faktor SDM dan peralatan sama-sama penting karena keduanya dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Selanjutnya yaitu resiko nomor 6 hingga 8. Yang keenam yaitu fluktuasi harga bahan baku, probabilitas tinggi dengan dampak moderat, tingkat resikonya sedang dan cukup moderately acceptable. Kemudian yang ketujuh yaitu persaingan bisnis yang sangat ketat, probabilitas tinggi dan dampak mayor sehingga resikonya tinggi dan not acceptable. Kemudian yang kedelapan yaitu ulasan pelanggan negatif terkait pelayanan dan kualitas produk, juga memiliki probabilitas tinggi dan dampak mayor, tingkat resikonya tinggi dan dinilai not acceptable. Dari sini terlihat bahwa faktor eksternal baik dari pasar maupun pelanggan memiliki potensi resiko paling tinggi. Baik, selanjutnya untuk memperjelas, mari kita lihat matriks resiko berikut. Yang pertama, resiko dengan kategori tinggi ditandai dengan berwarna merah seperti R7 dan R8. Yang kedua, resiko dengan kategori sedang ditandai dengan berwarna kuning seperti R2, R3, dan R4. Dan yang terakhir, resiko dengan kategori rendah yang ditandai dengan berwarna hijau seperti R1, R5, dan R6. Dengan matriks ini, kita bisa melihat secara visual risiko mana yang paling perlu diprioritaskan dalam penanganannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan, pertama, risiko dengan kategori not acceptable perlu segera diatasi. Contohnya, persaingan bisnis yang ketat dan ulasan negatif dari pelanggan. Yang kedua, risiko dengan moderately acceptable masih bisa diterima, namun perlu pengendalian seperti
ayam goreng yang gosong, atau fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, risiko yang acceptable, masih dapat ditoleransi, seperti penyajian makanan yang berantakan, namun tetap harus diawasi agar tidak berkembang menjadi masalah serius. Demikian pemaparan analisis risiko dari kelompok kami, semoga dapat memberikan gambaran tentang pentingnya identifikasi dan evaluasi risiko dalam usaha F&B.